Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyudi Siswanto. Kali ini saya akan berbicara masalah ekologi sastra. Ekologi sastra adalah sebuah interdisipliner antara ekologi dengan ilmu sastra. Saya akan berbicara dulu masalah ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah lingkungan tumbuhan, flora, kemudian binatang, fauna, juga benda-benda seperti angin, air, tanah, kemudian udara, api, juga berkaitan dengan mikrobiologi, tumbuhan atau binatang-binatang yang kecil, bakteri, jamur, semacam itu. Nah, hubungan semacam ini merupakan hubungan timbal balik karena dunia ini begitu diciptakan oleh Allah, begitu seimbangnya. Salah satu terganggu, maka akan terganggu yang lainnya. Itulah sebabnya hubungan ini sangat unik. Sebagai sebuah contoh, ketika ada salah satu jenis hewan tidak seimbang jumlahnya atau punah, maka akan mempengaruhi hewan-hewan yang lain, keberadaan tumbuhan yang lain. Katakanlah kijang. Ketika kijang itu jumlahnya terlalu sedikit, maka tumbuhan yang setiap kali dimakan kijang akan tumbuh terlalu banyak. Akibatnya apa? Jumlah suplai oksigen dengan yang lain akan tidak seimbang. Demikian juga kalau kijang terlalu banyak, maka jumlah makanan yang biasa dimakan, tumbuhan yang biasa dimakan oleh kijang juga diperebutkan, jumlahnya semakin sedikit, bahkan kijang-kijang juga mungkin akan musnah gara-gara tumbuhan yang biasa dimakan itu hilang. Nah, kalau sudah ini berkurang, maka jumlah suplai oksigen akan berubah. Begitu udara berubah, berubah juga iklim. Ketika iklim berubah, maka berubah pula tingkah laku manusia, perbuatan manusia, terus sikap manusia, apa yang dilakukan manusia, itu akan berubah. Ada sebuah tulisan yang menurut saya keren, yaitu butterfly effect. Saya begitu terhenyak dengan tulisan ini. Mengapa? Karena ternyata kepakan sayap kupu-kupu yang begitu halus ternyata sangat berpengaruh terhadap adanya angin kencang, bahkan topan yang berada sekian kilometer dari kupu-kupu tersebut. Jangan pernah meremehkan dengan perbuatan kecil karena ini efeknya pada alam akan besar sekali. Ketika kita datang ke sebuah hutan atau gunung, jangan mencoba-coba untuk berteriak. Karena ada kemungkinan ketika kita berteriak, ada seekor burung yang bisa takut. Padahal burung itu hanya bertelur 1 tahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali. Begitu Anda membuat dia takut, gagallah dia untuk bertelur, maka itu merupakan ancaman kepunahan. Nah, ini hanya sebuah contoh saja. Ini merupakan hubungan timbal balik yang luar biasa. Kalau kita melihat tingkah laku, pikiran, cara menanggapi kebiasaan-kebiasaan serta apa yang bisa dihasilkan oleh manusia itu di masing-masing alam, di masing-masing daerah akan berbeda. Katakanlah kalau kita ada di dunia tropis atau yang mengenal musim hujan dan kemarau, maka sikap kita, cara kita berhadapan dengan orang lain akan berbeda dengan orang-orang yang hidupnya di subtropis atau di kutub, atau bisa juga di gurun pasir. Ini akan berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan semacam ini akan berpengaruh terhadap banyak hal
yang ada pada diri manusia. Hal itu bisa pemikirannya, adat istiadatnya, norma-norma yang dianut, juga tingkat bagaimana kepercayaannya, juga pada tingkah lakunya, pola-pola tingkah lakunya, kebiasaan-kebiasaannya, sampai pada bagaimana dia menghasilkan benda-benda budaya, teknologi itu sangat dipengaruhi oleh alam. Alam yang lestari, alam yang seimbang itu juga akan berpengaruh terhadap diri manusia. Demikian juga dengan alam yang tidak seimbang. Ini juga akan berpengaruh terhadap diri manusia. Alam yang sudah mulai tidak ramah lagi, ini akan berpengaruh. Bagaimana dengan ilmu sastra? Ilmu sastra adalah ilmu yang mencoba untuk memahami, mengklasifikasi, menganalisis, mengkaji karya sastra, jenis-jenis karya sastra beserta problematikanya, masalah-masalahnya, yang dikaji dari berbagai sudut. Nah, kalau dua ilmu ini digabungkan, maka akan menjadi ilmu yang luar biasa. Karena di dalam karya sastra kita akan mempelajari bagaimanakah sebuah puisi itu. Puisi yang disebut puisi itu apa? Bentuknya seperti apa? Bahasanya seperti apa? Isinya seperti apa? Apakah yang dimaksud dengan prosa? Apakah itu berbentuk cerpen, novelet, novel, atau roman? Bagaimanakah apakah yang disebut dengan drama? Belum lagi kalau itu dikaitkan dengan masa-masanya, sastra lama, puisi baru, puisi modern, puisi kontemporer. Cerpen juga begitu. Drama juga begitu. Apakah ini semuanya ada kaitannya dengan ekologi? Apakah semua ini ada kaitannya dengan bagaimana cara manusia berhubungan secara timbal balik dengan alam semesta? Jangan lupa, sastrawan adalah manusia. Sehingga apa yang saya bicarakan tadi, jawabannya pasti ada kaitannya. Apa yang menjadi keresahan, pikiran, cita-cita, apa yang mau disampaikan oleh sastrawan tentang yang ada di dalam karya sastranya akan dipengaruhi oleh alam sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Oh ya, di dalam komunikasi sastra secara semesta itu ada komunikasi timbal balik antara sastrawan, karya sastranya atau karya sastra orang lain, dan pembacanya, juga semesta. Ini hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik semacam ini ada kaitannya dengan semesta. Ini saja sudah menunjukkan bahwa ekologi sangat erat kaitannya dengan sastra. Dan ini merupakan sebuah wilayah yang sangat menarik untuk dikaji. Bisa kita bayangkan masing-masing genre itu akan menunjukkan bagaimana bisa mencerminkan bagaimana kira-kira sastrawan itu berkomunikasi secara timbal balik dengan lingkungannya. Saudara, kalau kita melihat karya sastra, misalnya di sastra lama, itu ternyata banyak sekali berkaitan dengan alam, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan hewan-hewan. Coba saja lihat satu contoh saja, misalnya mocopat misalnya. Mocopat itu ternyata mengambil simbol-simbol dari tumbuhan, pucung. Nah, di dalam mocopat itu ada berbagai jenis, ada pucung, ada megatro, ada mas kumambang. Nah, idiom-idiom yang digunakan itu tidak terlepas dari lingkungannya.
masing-masing daerah, sebagai contoh di Sumatera itu tidak bisa lepas, tidak akan lepas dari lingkungan sekitarnya. Kita ingat ada Malin Kundang, ternyata ceritanya tidak bisa dilepaskan dari sebuah batu yang mirip sekali dengan manusia. Tangkuban Perahu itu ternyata ceritanya juga begitu, tidak bisa dilepaskan karena bentuk gunung itu seperti perahu yang terbalik. Maka ada kisah tentang cerita rakyat yang ada kaitannya dengan bagaimana lingkungan itu, yaitu gunung itu. Demikian juga dengan Roro Jonggrang. Ada juga ada lagi yang dikaitkan dengan daerah pantai. Maka cerita-cerita itu ada yang dikaitkan dengan kura-kura. Ada lagi yang dikaitkan dengan munculnya cacing pada bulan-bulan tertentu. Maka ada kisah di sana. Nah, ini menarik sekali. Baik, kalau ini saya teruskan mungkin bisa panjang kali lebar. Mungkin akan saya cukupkan sekian. Nanti pembahasan saya tentang bagaimana kaitan ekologi dengan sastra akan saya pisah-pisah. Misalnya bagaimana hubungan antara sastrawan dengan ekologi, karya sastra dengan ekologi, pembaca dengan ekologi, puisi dengan ekologi, prosa dengan ekologi, drama dengan ekologi. Belum lagi nanti kalau kita berbicara masalah kedaerahan dan juga genre-genre, juga unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra yang dikaitkan dengan ekologi. Semoga gambaran singkat tentang bagaimana ekologi dan sastra ini cukup bisa memberikan pengantar kepada kita untuk memahami ekologi sastra. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.